Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Kejadian pasal 21 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Puji Tuhan, ayat ini begitu singkat menceritakan bagaimana Abraham memperoleh keturunan yang dijanjikan Tuhan. Ayat-ayat ini begitu simpel, tapi di dalam ada muatannya. Muatan yang paling jelas yaitu sabar. Kesabaran Abraham itu sangat luar biasa. Dia mengalami sendiri dan menyaksikan sendiri Tuhan berjanji kepadanya. Dia bukan membaca satu kitab tentang janji Tuhan, tapi dia mendengar sendiri suara Tuhan. Itu adalah suatu pengalaman yang jauh lebih dalam pengenalannya kepada Tuhan. Dia bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan. Di dalam proses itulah Abraham jatuh bangun untuk bertahan terus, untuk teguh terhadap janji Tuhan. Abraham pernah mengusul supaya Eliezer, pembantunya, diadopsi jadi anak angkatnya. Tetapi Tuhan tidak pernah setuju usulan Abraham itu. Karena ketika Tuhan sudah berjanji, walaupun usia Abraham bertambah, janji Tuhan tidak terpengaruh. Abraham mengusulkan Eliezer untuk menjadi penerus dari warisan kekayaan harta yang dimilikinya. Tapi Tuhan tidak pernah terima dan setuju untuk hal itu. Dan di sini kita melihat Abraham di dalam menantikan janji Tuhan. Dia juga berusaha. Dia berusaha untuk mencari Tuhan, menawarkan kepada Tuhan, kalau bisa Eliezer, karena kami sudah berusaha, kami tidak pernah mendapatkan suatu bukti bahwa istri kami melahirkan, akan mengandung dan melahirkan. Sebab itu Abraham mengusul Eliezer. Dan kita tahu bersama, Tuhan tidak setuju itu. Dan akhirnya Abraham harus menunggu dalam ketabahannya. Tetapi di tengah jalan dia mendapatkan input dari istrinya. Mungkin dari pembantu kita mendapatkan anak, dan anak itulah yang akan kita berikan warisan. Anak itulah yang akan meneruskan apa yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Dan apa yang mereka sepakati bersama, mereka lakukan. Padahal itu bukan janji Tuhan. Dan kita temukan Abraham mendapatkan anak dari Hagar. Dan ternyata anak itu pun juga tidak dimasukkan sebagai perjanjian Tuhan. Di sini kita melihat apa yang kita baru baca. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Itu satu bukti kepada kita bahwa Abraham jelas sudah tidak punya kekuatan yang cukup untuk bisa membuahi anaknya. Apalagi istrinya, Sarah, yang Alkitab katakan sudah mati pucuk. Di sini kita menemukan kesabaran menghadapi segala godaan, segala hikmat, segala potensi harus dihadapi, disikapi dengan sabar. Potensi punya anak ada pada Hagar, tapi potensi itu tidak berguna di mata Tuhan. Apa yang dimiliki oleh Abraham dengan Hagar itu bukan anak perjanjian.
Dan itulah mengajar kepada kita bahwa Abraham memperoleh anak setelah usianya 100 tahun. Itu menunjukkan kesabaran. Itu menunjukkan ketekunan. Itu menunjukkan suatu keadaan yang tetap teguh, tidak goyah. Dan ini harus menjadi pegangan kita sebagai orang percaya. Bahwa Tuhan berkata, aku beserta kamu sampai kesudahan alam. Keadaan apapun tidak akan pernah membatalkan kehadiran Tuhan atas kehidupan kita. Kekurangan, kelemahan kita tidak akan pernah mengurangi niat Tuhan untuk beserta kita. Dan hal inilah yang seringkali membuat banyak orang percaya ragu. Mungkinkah Tuhan ada? Kenapa harus seperti ini? Mungkinkah Tuhan beserta kita? Kenapa hal ini kami harus alami? Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Abraham, di situ kita menemukan kesabaran, ketekunan, ketaatan. Itu ada di dalam tindakan Abraham. Sehingga di dalam usia yang sudah lanjut itu, fisik boleh lemah, kekuatan boleh berkurang. Janji Tuhan tidak pernah kendor, tidak pernah berkurang sedikit pun. Oleh sebab itu, melihat hal ini mengajar kepada kita, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah goyah, karena Tuhan itu setia dengan janji firman-Nya buat kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa kami menemukan Tuhan yang setia dengan janji-janjinya bagi kehidupan manusia. Pagi ini kami diingatkan bahwa Tuhan yang berjanji kepada Abraham adalah Tuhan yang luar biasa dengan kesetiaannya. Abraham boleh termakan usia, fisiknya boleh berubah menjadi lemah, semua kemampuan yang dimilikinya boleh berkurang, tapi janji Tuhan tidak pernah berkurang. Janji Tuhan tidak pernah berubah karena fisik kami lemah. Fisik istrinya tidak berdaya, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami dengan janji. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami anak-anak-Mu, baik hari ini yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Ingatkan kami, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Sebab itu kuatkan kami untuk sabar, untuk tekun, untuk tabah menjalani kehidupan ini. Karena janji Tuhan pasti jadi kenyataan atas kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi kami. Dan itu kami akan raih. Karena janji-Mu tidak akan pernah berubah. Janji-Mu tidak akan pernah dibatalkan bagi orang percaya. Sebab itu kuatkan kami Tuhan untuk tetap terus setia, sabar, mengiring akan Tuhan sampai semua janji Tuhan menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.